Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya merasakan aura semangat yang luar biasa. Mari kita bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami Tuhan, ketika kami menaikkan setiap pujian ini di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami mau berhadapan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dagu, bawa menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, ya Yesus. Anugerah-Mu. Saat indah kami ketika berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dagu,
Hadirat-Mu Tuhan yang memerdekakan, hadirat-Mu Tuhan yang berikan kami kemenangan, hadirat-Mu yang menyembuhkan, memberi kekuatan baru. Hadirat-Mu Tuhan ya Ralamasya, kami rindukan penuh dengan urapan-Mu ya Ralamasya, Ralamasya. Biar mengalir hadirat Tuhan, mengalir Roh Kudus-Mu, padui setiap kami, penuh melimpah ya Ramasya, Ralamasya. Kinarala ya Ramasya, kinarala masya, narala malama, kilapa pantasya, rara pada malama, kinarala masya, kinarala masya, biar kami memandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, mari jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, biar kami pandang kekudusan-Mu Tuhan, pandang kekudusan-Mu, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku ya Yesus, ku
terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu. Karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama-sama, amin. Kita berikan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah segalanya bagi setiap kita. Apapun masalah kita, Tuhan segalanya. Amin.
biarkan sampai tergeletak. Amin. Jatuh Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, apapun masalahnya, pada saat kita jatuh, tidak dibiarkan kita tergeletak. Pada saat kita seperti ini ya, ini tidak sampai ke bawah, tapi Tuhan itu selalu menopang. Jadi percayalah bahwa setiap janji Tuhan, bahwa kita selalu ditopang Tuhan. Kita hadapi setiap proses hidup kita dengan sukacita. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi setiap kita. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, Haleluya, amin. glory, haleluya, Haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya, Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya
dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah kita tetap setia. Seperti seorang wanita yang mengurapi kaki Tuhan, yang menangis di bawah kaki Tuhan. Hendaklah demikian hidup kita. Mau mengasihi Tuhan sampai akhir kita menutup mata. Terima kasih. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah kita mengambil bagian mengurapi kaki Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan. Mengurapimu, menangis di bawah kaki. Biarlah demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Biarlah kita tetap setia untuk menantikan setiap janji Tuhan tergenapi atas kehidupan kita. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Kita bersama-sama bangkit berdiri.
Kita naikkan pujian kepada Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan Allah yang memberikan kasih dan pertolongan, memberikan anugerah kesetiaan bagi kami semuanya. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapak David akan berdoa buat kita semuanya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau memberi kami keadaan yang baik, kekuatan, kesehatan, kesempatan. Engkau beri kami segala fasilitas. Kami boleh datang kepada Engkau di dalam gerejamu di tempat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah rancangan-Mu bagi kami semua. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami boleh datang kepada Engkau dengan merendahkan diri, merendahkan hati. Amin. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, dan biarlah kami dikuatkan melalui firman-Mu. Amin. Biarlah kami boleh membuka hati kami lebar-lebar. Ya, Tuhan. Firman-Mu akan kusimpan dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan kami pergunakan firman-Mu itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya hidup sesaat saja, tetapi sampai akhir kami menutup mata. Amin. Dan Engkau dapati kami tetap setia. Haleluya. Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Ya Tuhan. Urapi kami semua juga, seluruh jemaat, tidak ada yang terlewat. Kami boleh dengar-dengar akan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau menerjemahkan, menjelaskan, memberi hikmat pengertian bagi kami, sehingga apa yang disampaikan kami boleh serap, kami boleh nikmati, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerti rencana-Mu. Memberkati Tuhan, kami boleh mendapat hal-hal yang dari Engkau, pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Amin. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu sampai akhir nanti. Kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami boleh membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama berhimpun. Ya, kita percaya kita semuanya baik dan diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tema tentang bagaimana Roh Kudus melepaskan kita dari murka Allah. Yaitu semuanya bisa kita alami, kita lepas dari murka atau siksaan yang datang daripada Tuhan ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, yaitu adalah salah satunya. Nah hari ini kita akan berbicara kembali tentang menghindarkan murka yang datang daripada Tuhan. Saya memberikan tema, mengapa engkau sakit. Ya, tema ini adalah tema yang kita semua pasti pernah alami. Nah Bapak Ibu, sakit kalau bersifat kontemporer, ya kadang-kadang
itu adalah hal yang baik. Sakit yang kontemporer misalkan contoh batuk. Hari ini batuk rata-rata sembuh atau pulih mungkin antara seminggu sampai 2 minggu. Tapi cepat sembuh. Sakit kepala sesaat, atau kadang-kadang mungkin badan kita panas, kadang-kadang kita diare, itu semuanya adalah penyakit yang bersifat kontemporer, ya tidak menetap. Nah, sakit secara medis memang diperlukan oleh kita semuanya yang hidup. Jadi kalau Anda tiba-tiba sakit nyeri pada lutut, pada sendi, mungkin pada pergelangan tangan, sakit nyeri itu sebagai tanda, ya sebagai sinyal bahwa tubuhmu ada sesuatu yang kurang baik. Nah, dengan sakit itu Anda membatasi gerak, sehingga sakit tidak mungkin berkelanjutan. Dengan beberapa obat analgesik antipiretik, kemudian kita bisa sembuh. Kemudian andai kata Anda mungkin tiba-tiba badan panas badan itu pun buat kita semua yang mengalami sakit sesaat itu juga baik. Kenapa? Karena panas tubuh itu memerangi virus yang enggak baik di dalam diri kita. Virus itu mungkin memberikan infeksi, memberikan sakit-sakit yang tidak jelas. Dengan panas tubuh, maka virus itu bisa sembuh. Termasuk ketika Anda diare, ya beberapa waktu Anda mungkin bisa diare, seminggu misalkan. Itu tidak masalah kalau kita cepat-cepat sadar dan kemudian diobati. Nah, diare biasanya disertai dengan rasa perut sakit, mules yang tidak tertahan, kemudian terjadi kolik kadang-kadang. Nah, ternyata dalam sistem tubuh diare yang dialami itu karena apa? Usus ingin istirahat bekerja. Makanya ketika Anda diare biasanya Anda tidak doyan makan. Nah, waktu Anda tidak doyan makan, secara otomatis usus itu istirahat. Begitu Anda sembuh, makanmu pasti banyak. Begitu Anda sembuh, Anda mengalami kebugaran. Nah, sakit yang sifatnya kontemporer sekali lagi baik. Tapi kalau seandainya kita sampai sakit yang sifatnya permanen, nah ini yang perlu kita pertanyakan. Makanya saya memberikan tema, mengapa engkau sakit? Nah, dalam surat Roma pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 kita perhatikan bersama-sama dan nanti akan kita baca 2 ayat ini dengan keras, akan dipandu oleh Saudari Rosa. Roma pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah perkataan Rasul Paulus ditujukan kepada sidang jemaat Roma yang hari itu mereka sudah percaya Yesus. Mereka melakukan ibadah sesuai dengan tata cara yang Tuhan ajarkan. Tapi ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kehidupan orang Roma yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Mereka masih ada yang suka judi, mereka masih ada yang suka bermain-main dengan wanita-wanita yang nakal, ya mereka melakukan kenajisan, perzinahan, dan juga perbuatan-perbuatan negatif yang lain. Teguran demi teguran sudah diingatkan oleh Rasul Paulus, tetapi ternyata mereka tidak menanggap. Makanya Rasul Paulus berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Paulus mempertanyakan, Paulus bertanya, ini loh kemurahan Tuhan ini sudah seperti ini. Engkau dari sejak masa muda sampai dengan masa menjelang tua, engkau sudah dipelihara.
sudah diberi berkat, sudah diberi kesehatan, sudah diberi segala sesuatu yang baik. Ini yang namanya kekayaan, kemurahan Tuhan. Itu yang namanya kesabaran. Itu yang namanya kelapangan hati Tuhan. Kenapa Paulus berkata tentang kelapangan hati Tuhan? Iya, karena Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kita yang buruk, Tuhan itu tetap saja sabar. Rasa-rasanya gini lah, ya sudah nggak apa-apa, aku masih bisa maklum. Nah tapi rupanya orang-orang di Roma hari itu tidak sadar bahwa keadilan kemurahan Tuhan diberikan dengan satu tujuan apa? Menuntun kepada pertobatan. Makanya ayat ini berkata, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud keadilan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Itu maksud waktu kita diberi yang namanya berkat, berkat sehat, berkat ekonomi baik, berkat keluarga, semuanya kemurahan. Tapi ternyata ada banyak dari kita ketika kita sedang mengalami yang namanya kemurahan Allah, kita bukannya mengagungkan Tuhan, bukannya kita berterima kasih kepada Tuhan, tapi banyak fakta, kita malah lupa Tuhan. Seorang yang lupa Tuhan ditandai dengan apa? Tidak mau ibadah. Kenapa? Merasa bahwa aku enggak ibadah juga sehat. Aku enggak ibadah kuat. Aku enggak ibadah hidupku tetap diberkati oleh Tuhan. Aku punya rumah, punya uang, punya segala sesuatunya. Nah, orang-orang Roma berpikir bahwa ibadah itu cuma sekedar ritual. Hanya tata cara agama. Mereka berpikirnya seperti itu. Nah, kita sering kali lupa. Kita semakin hari itu bertambah-tambah umur. Dan hari ini Bapak Ibu selalu berkata, dinone kok cepet ya? Hari kok jalannya cepet? Baru kemarin minggu, sekarang sudah minggu lagi. Baru kemarin aku ketemu dengan seseorang, kemarin mati. Semuanya serba cepat. Nah, usia kita yang semakin bertambah, Tuhan mulai berbicara. Kenapa? Karena sebentar lagi kita yang sudah menuju tua, kita pasti mati. Penyair boleh berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, umurmu 100 sudah setengah mati kok 1000 tahun. 80 tahun aja sudah setengah mati kok minta ribuan tahun. Nah, orang diingatkan dengan usia, dengan adanya kelemahan-kelemahan yang bersifat kontemporer, Tuhan sedang mau tetap berbicara kemurahan. Tapi apakah kita pada waktu seperti itu langsung bertobat? Enggak. Kita bisa tambah sombong. Kenapa? Dengan kebugaran yang kita alami. Dan tiba-tiba bisa terjadi, ngerti-ngerti kita kena penyakit yang permanen. Penyakit permanen itu biasanya apa? Stroke, gagal jantung, apalagi diabetes, kanker, penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh, itu permanen. Nah, nanti kita bertanya, Tuhan, aku nggak punya keturunan penyakit gula, kok aku sekarang kena sakit gula? Tuhan, keluargaku nggak ada yang kena kanker, tiba-tiba kok aku kena kanker? Bapak Ibu perlu ingat, itu semua ada urutannya. Makanya bagi Bapak Ibu yang mungkin cukup rajin dengan pemeriksaan laboratorium, saya ingatkan, Anda yang biasa trigliseridnya tinggi, itu nanti satu paket dengan yang namanya gula darah. Jadi Anda yang hobi makan terigu,
roti, bakmi, dan sejenisnya, trigliserid itu pasti meningkat. Trigliserid kalau tidak ditangani secara baik, efek negatifnya menjadi diabetes. Anda sering kena sakit flu, tidak ditangani segera dengan baik, Anda bisa kena sakit jantung. Kenapa? Virus flu itu akan masuk ke dalam jaringan sistem jantung. Itu akan terjadi. Orang yang kolesterolnya biasa tinggi, nanti tiba-tiba bisa kena stroke. Jadi setiap sakit, setiap kelemahan itu akan punya paket tersendiri. Orang yang punya sakit darah tinggi, paketnya nanti gagal ginjal. Kalau tidak diobati secara baik. Nah, kita sekarang tanya, kenapa engkau sakit? Ayat 5 berkata, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, tubuh kita tuh ada yang namanya hormon bernama adrenalin. Hormon adrenalin itu adalah hormon yang memberikan sesuatu kekuatan dalam posisi yang mendesak. Itu hormon adrenalin. Misalkan contoh, ada kebakaran, Anda yang mungkin loyo, Anda yang tidak terlalu kuat-kuat amat, ada kebakaran, tiba-tiba kulkas rumahmu yang 2 pintu itu bisa diangkat, pindah. Nah itu karena hormon adrenalin. Nah hormon adrenalin itu tidak akan bisa muncul kalau tidak ada desakan. Makanya kadang-kadang kita cerita, oh kemarin kulkasnya tak angkat sendirian dalam kondisi terdesak. Tapi coba dalam kondisi biasa, coba diangkat. Anda mungkin cuma gini, nggak muncul. Nah hormon adrenalin itu akan kerja kalau ada sesuatu yang tidak beres. Apa itu? Contoh, orang selingkuh. Orang selingkuh itu melakukan selingkuh itu kan dak-dikduk. Anda selingkuh, Anda mulai muncul perasaan gak karu-karuan, adrenalinmu kerja. Maaf ya, orang selingkuh itu ada nikmat tersendiri. Kenapa? Adrenalin itu terpacu. Tapi kalau selingkuh itu terus berkelanjutan, Anda tahu yang terjadi? Adrenalin yang terpacu itu akan ngacak, dan tiba-tiba hormon itu akan mengacaukan seluruh sistem tubuhmu, dan tiba-tiba engkau kena sakit. Kenapa sakit? Karena hormon itu terpicu dengan sesuatu yang tidak jelas. Maka yang tadi saya sebutkan, aku nggak punya keluarga sakit kanker, aku nggak punya keluarga yang kena diabetes. Kenapa engkau tiba-tiba kena diabetes? Hormon itu memacu dirimu. Hormon adrenalin itu juga bisa memacu sel kanker. Kapan? Waktu engkau terus berdedek dalam hati, jengkel terus, mangkel terus, sakit hati terus. Adrenalin itu memicu. Paulus memakai bahasa rohani apa? Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Kalau dalam bahasa keseharian Paulus mau berkata, kuwi kabeh salahmu dewi. Tuhan sudah berkata ampuni, engkau tetap berkata tidak. Bereskan hatimu, tidak. Orang kalau lagi tidak mau menurut perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan, Tuhan berkata, enggak apa-apa. Tapi ingat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Nah, timbunan murka itu ada 2. Waktu masih hidup dan nanti waktu Anda mati. Makanya ayat ini berkata, pada hari waktu mana murka dari hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Orang sakit hati bisa masuk surga enggak? Halo Bapak Ibu? Bisa enggak? Enggak bisa.
Orang kikir tidak bisa. Itu ditulis semua dalam ayat firman Tuhan. Pemburit itu homoseks, tidak bisa juga. Nah makanya tadi di dalam judul, tolong tampilkan judul. Gambarnya ada orang yang tergeletak lagi diinfus, dilayani oleh suster. Gambar sebelahnya yang kemarin minggu saya jelaskan, api neraka. Nah Roma 2 ayat 5 berbicara tentang penghukuman Allah yang adil, murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Itu kapan? Nanti secara khusus waktu kita mati. Anda tetap tidak mau bertobat, ini gambarnya, neraka kekal menanti. Nah Tuhan itu cinta kepada kita semua. Tuhan cinta kepada saya dan saudara. Cinta. Daripada Anda masuk ke kekekalan yang mengerikan ini, Tuhan izinkan di dunia Anda terkapar. Anda diizinkan oleh Tuhan untuk sakit. Waktu Anda sakit, Anda pasti bertanya, kenapa ya aku kok lara? Kenapa ya aku kok sakit? Anda sakit 1 bulan aja nggak bisa bangun, Anda pasti tanya, Tuhan salahku apa? Itu pasti. Nah karena saking cintanya Tuhan kepada kita, Dia tidak ingin untuk kita masuk neraka. Selama Anda ada hidup di dunia, Tuhan izinkan murka Allah itu sesaat menghampiri kita. Supaya apa? Engkau sembuh, engkau selamat, engkau tidak masuk neraka. Kita yang kadang-kadang mendengar khotbah begini mungkin berkata, sing diceriton rokok wae. Ya perlu memang, kenapa? Karena itu pilihan. Jangan terlalu bangga dengan apa yang hari ini kita miliki, seolah-olah sehat. Jangan bangga. Kenapa? Itu bisa muncul sewaktu-waktu yang namanya kelemahan. Semalam saya di WA oleh seseorang. Pak, tolong bantu doa ya. Papahku masuk rumah sakit kena serangan jantung. Kalau Anda lihat orang yang kena serangan jantung, gagah, ganteng. Sudah usia 73 atau 72 tahun, rambutnya itu masih hitam, tanpa semir. Orangnya itu perlente, selalu rapi, sehat, olahraga jalan paginya itu selalu setiap hari. Tanpa sebab kemarin sore jam 7:45, ngerti-ngerti ngorok. Puji Tuhan tertangani dengan baik. Semalam di kateter, sekitar hampir jam 11 malam ditangani, dicek, tingkat penyumbatannya 85%. Kapiler jantungnya itu tinggal katanya sebesar rambut, sebesar benang. Artinya apa, darah itu sudah sulit untuk dipompa. Mau tidak mau pasang ring. Sekarang masih di ICU. Saya kalau ketemu orang ini gimana? Saya injili. Jawabannya apa? Ya dadi wong kuwi usah fanatik-fanatik. Sing penting dadi wong ki apik. Ke gereja atau enggak ke gereja itu bukan keharusan. Hari ini semua keluarganya berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Peristiwa yang kadang-kadang menghentak kita, mengagetkan kita untuk apa? Maksud kemurahan Allah itu untuk menuntun kita untuk bertobat. Amin. Datangnya kapan? Tidak ada yang tahu.
Nah, saya memberikan tujuan firman Tuhan, memahami makna ajaran Tuhan dan menjadi sempurna di hadapannya. Kenapa kok saya tambahkan ketika kita dihajar oleh Tuhan, kemudian kita diarahkan untuk bisa menjadi sempurna. Dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jadi Tuhan menghajar kita untuk apa? Supaya kita ini bisa berkenan, bisa sempurna di hadapannya. Kalau kita tidak berkenan, kalau kita tidak sempurna di hadapan Tuhan, neraka itu pasti menanti. Makanya dalam Roma pasal 12 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang benar, berkenan, dan sempurna. Kata berkenan itu memakai kata bahasa Inggris acceptable. Berkenan itu artinya apa? Bisa diterima. Ketika kita melangkah di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong, oke, apa yang kamu lakukan, aku bisa terima. Itu berkenan. Makanya ketika ada persoalan dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita harus mulai tanya, Tuhan kenapa? Nah, banyak orang ketika kena masalah keluarga, masalah pribadi, kita malah tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, sifat hajaran atau sakit dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tidak kelihatan, di fullkan aja. Yuk kita baca Wahyu 3 ayat 19, 2, 3. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita kena sakit, kita kena masalah, kita kena problem, apapun bentuknya, Tuhan berkata, aku mengasihimu. Orang yang ku kasih, ku tegur. Orang yang ku kasih, ku hajar. Tapi kita seringkali salah konsep. Waktu ada masalah kita berpikir, kita berkata, Tuhan sudah enggak cinta kepada hidupku. Itu salah. Konsep yang benar adalah ketika ada masalah, Tuhan cinta kepada kita semuanya. Nah, hari ini kita akan eksposisi dari 1 Petrus pasal 4, ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi kita perlu mengajukan sebuah pertanyaan ketika ada penyakit yang permanen, ketika ada kelemahan-kelemahan, ada penderitaan, ada persoalan, ya ada pergumulan. Ya kita harus tanya, mengapa itu semuanya terjadi atas hidupku? Mengapa engkau sakit? Yang pertama Bapak Ibu dalam ayat 1 Petrus 4 ayat 1, yang pertama karena kita tidak merespon perintah Tuhan. Perintah yang seperti apa? Kita perhatikan ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah ini perintah. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi Tuhan memberikan perintah. Kamu yang hidup, kamu yang setiap hari melakukan aktivitas, di dalam aktivitasmu pikirkanlah bahwa Yesus Kristus Tuhan itu pernah menderita untuk dirimu. Dia disiksa, dia diludahi, dia dihina, dia dicambuk, dia disalib. Itu penderitaan. Kamu pernah enggak mikir seperti itu? Pernah enggak keseharianmu
berhenti melakukan perbuatan dosa karena Tuhan menderita untuk aku? Jawabannya tidak. Kita yang sehat merasanya bahwa ya mikir ya seneng, yang dipikir ya yang seneng, yang dipikir yang aku suka. Buat apa aku memikirkan penderitaan, buat apa aku memikirkan kesusahan. Nah, orang kalau sampai tidak mau merespon perintah yang Tuhan katakan, egois kita tetap hidup. Kekerasan hati kita mendominasi. Ayat 1 bagian B, ini yang namanya dikondisikan. Jadi Anda yang tadinya sehat, tapi Anda tidak mau menuruti perintah Tuhan untuk memikirkan penderitaan Kristus, detik itu Tuhan izinkan yang namanya apa? Sakit. Makanya dalam firman ini dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini yang namanya dikondisikan oleh Tuhan. Tuhan memaksa dirimu, ayo mikir apa kowe? Mikir enggak? Pasti mikir. Nah, Tuhan di awal memberikan penyakit yang ringan. Apa itu? Sakit kepala, sakit mah, asam lambung yang terus meningkat, ditandai dengan apa? Sesek, nafasmu sesek karena asam lambungmu meningkat. Engkau mulai ngap-ngapan. Tak kasih contoh gini, ketika Anda lagi mengalami asam lambung yang meningkat, Anda sesek, Anda nafas, misalkan seperti itu. Saya mau tanya, Anda masih bisa mikir selingkuhanmu sambil loro weteng, sambil nafasmu meh pedot, terus kemudian cintaku di sana lagi ngapain gitu? Tidak bisa. Detik itu juga perasaan-perasaan berdosamu itu langsung berhenti. Karena apa? Sakit. Engkau yang sedang mengalami sakit, yang dalam keseharian kau sombong, karena engkau hebat, engkau kaya, engkau cantik, engkau bisa segala sesuatu. Coba waktu sedang tolong. Bisa Anda menyombongkan diri? Enggak bisa. Ada orang lagi stroke terus kemudian ngomong, aku ingin selingkuh lagi, gitu ada. Mikirkan kelemahan tubuh tok itu loh, sudah membuat kita tuh berhenti berbuat dosa. Termasuk perasaan kecewa, perasaan sakit hati. Anda bisa waktu lagi sakit, gak karu-karuan begitu, lagi rasanya sudah mau pecah, kemudian Anda masih ingat, aku kecewa sama si A gitu. Ada? Tidak ada. Semua keburukan-keburukan yang menghantam dirimu, yang sedang mengikat jiwamu, karena sakit engkau berhenti berbuat dosa. Anda sekali lagi mungkin akan tanya, Pak, kenapa itu harus terjadi? Ini jawabannya Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dengan engkau berhenti berbuat dosa, engkau pasti lebih banyak mikirkan Tuhan. Dengan engkau berhenti berbuat dosa karena engkau sakit, engkau pasti punya keinginan karib kepada Tuhan. Itu pasti, tidak bisa dihindarkan. Tolong poin 1 tulisannya seperti ini. Ada perintah yang Tuhan sampaikan agar kita memiliki pikiran penderitaan Kristus melalui tata cara hidup yang benar. Itu keinginan Tuhan. Ternyata banyak orang tidak menanggap perintah Tuhan dan akhirnya terpaksa Tuhan mengizinkan sebuah kondisi yang tidak enak agar kita disadarkan dan berbalik kepada kebenaran Allah sehingga bisa sempurna. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang hari ini sakit permanen, Bapak Ibu yang sedang kena persoalan berat,
Bapak Ibu yang sedang merasa dihajar oleh Tuhan, saya berani katakan kepada Anda, berbahagialah Anda semuanya. Anda mungkin untuk mengaminkan kata bahagia di dalam penderitaan Anda takut. Tapi saya meyakini ketika Anda tetap berpaut kepada Tuhan di dalam penderitaanmu, surga mulia itu menanti. Itu pasti. Makanya yang saya minta hari ini apa? Responi perintah Tuhan. Tanggapi, lakukan. Kalau Tuhan ngomong ampuni, cepat bereskan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlambat. Kemudian hal yang kedua, mengapa engkau sakit? Yang kedua karena Tuhan ingin agar kita ini bisa menghargai waktunya Tuhan. Nah, selama ini kita tidak menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, ini yang paling penting, di saat sakit barulah kita butuh waktunya Tuhan untuk supaya Tuhan memperhatikan kita. Coba kalau kita lagi diranjang orang sakit, sebulan saja nggak usah lama-lama. Kita cuma tanya, Tuhan, kapan Engkau menyembuhkan aku? Tuhan, aku minta waktu-Mu. Dulu waktu kamu sehat, kamu gak memberi waktu buat Tuhan. Sekarang kau sakit, kamu minta waktu untuk Tuhan. Sungguh tidak adil. Kitab Hagai 1 ayat 9-11 berkata, tolong dibacakan. Hagai pasal 1 ayat 9-11. Begini firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Iya. Ayat 9 tadi berkatanya apa? Tolong kembalikan ayat 9, ayat 11. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Tuhan ngomong, kalau engkau tidak menanggapi perintahku, ekonomimu sulit. Ini ayat 11. Kehidupanmu susah. Kamu banyak masalah. Kamu bisa ditipu orang. Tuhan mendatangkan kekeringan atas hidupmu, hidupmu hampa, hidupmu merana, kerja ini gagal, itu gagal, semuanya gagal. Ayat 9 berkata, tolong dibesarkan aja. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Duitmu itu hanya untuk biaya sakitmu. Engkau punya duit mungkin miliatan. Itu berkat Tuhan. Engkau menginginkan sesuatu yang semua serba indah. Tapi Tuhan cuma ngomong gini, aku menghembuskannya. Duit kita tiba-tiba terbang. Anda tanya, Tuhan memberikan jawaban. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku, rumah Tuhan yang menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Loh, kita ini kan banyak sibuk dengan urusan pribadi,
Urusan kita ini loh pribadi. Urusan rumah Tuhan diabaikan. Sibuk apa? Kerja. Sibuk apa? Kejar hobi. Sibuk apa? Ya sudah, sibuk menurut standar kita. Ketika kita sibuk dengan segala sesuatu, termasuk sibuk dengan pikiranmu, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Berkatmu hilang. Berkat sudah hilang, ditambah lagi kesusahan ekonomi, kesusahan hidup, problem-problem itu semuanya muncul. Anda bertanya, Tuhan salahku apa? Tuhan jawab, kamu buang-buang waktu. Anda ingin pulih, ayat 8 memberikan jawaban. Next. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Makanya bertahun-tahun Bapak Ibu, saya di tempat ini sudah 20 tahun. Saya selalu berseru kepada Anda semuanya, ayo rajin ibadah, rajin doa, rajin baca firman. Itu pilar. Doa, baca firman Tuhan, ibadah. Doa, baca firman Tuhan, ibadah. Doa, baca firman Tuhan, ibadah. Itu yang namanya sedang membangun rumah Tuhan. Ketika kita kerohaniannya beres, maka yang terjadi, Tuhan berkenan. Waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, Anda yang sakit, Anda langsung berkata, aku sembuh. Loh, sebetulnya caranya kan simpel. Tapi kita nggak mau, kita lebih suka membuang-buang waktu. Nah, 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 berkatanya demikian, Bapak Ibu perhatikan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Problem kita seringkali buang-buang waktu karena apa? Kita punya hawa nafsu, kita punya keinginan. Kata hawa nafsu itu dalam bahasa Yunani itu disebut epitumia. Dalam bahasa yang lain disebut dengan kata patos. Dan yang paling umum disebut dengan hedonisme. Kata hedonisme adalah keinginan birahi. Suatu paham gaya hidup yang menjadikan total yang diutamakan adalah kesenangan dan kenikmatan. Itu yang namanya hawa nafsu. Itu yang namanya keinginan. Petrus berkata, Paulus juga berkata, dikatakan apa? Barang siapa ingin kaya akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ingin kaya misalkan kemana? Ke dukun. Anda kena cobaan. Ingin kaya, judi. Ingin kaya, meribakan uang. Berapa bunganya? 10%, 5%, 3%. Anda waktu terima 3% nikmat. Tapi saya mau katakan, orang Medan berkata, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Apa yang Anda dapat kelihatannya mudah, itu akan cepat hilang. Nah, kita terjebak dalam dua unsur itu, hawa nafsu, keinginan. Hawa nafsu, keinginan. Waktu dua unsur ini mulai mengikat diri kita mulai mabuk. Kita hidup dalam kesenangan hedon, pesta pora, perjamuan minum.
Makanya saya mau tanya, pilih doa, pilih ibadah, pilih nyembah Tuhan, atau nari-nari? Halo Bapak Ibu? Pilih mana? Pilih tari-tari dong, enak kok. Orang doa, orang nyembah itu kayak orang stres, merintih. Dan ujung dari segala sesuatu yang ditulis oleh Petrus, itu endingnya adalah penyembahan berhala yang terlarang. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan, TV, WA chatting, mancing, kerja, uang, dan sejenisnya. Itu penyembahan berhala masa kini. Makanya lihat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Musa sudah terima 2 loh batu, isinya 10 perintah Allah. Musa bersama Tuhan itu bertatap muka. Tuhan beri yang namanya 2 loh batu, ditulis dengan jarinya Allah. Jelas perintahnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah. Kuduskanlah hari Sabat. Janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Hormatilah kedua orang tuamu seperti ngomong hormati Tuhan Allahmu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini sesuatu milik atau barang orang lain. Itu ditulis oleh jari Allah, diserahkan kepada Musa untuk Israel. Tetapi hari itu ketika Musa turun, firman Tuhan berkata apa? Maka terdengarlah suara gemuruh orang yang bersaut-sautan seperti orang memuji Tuhan. Seperti orang memuji Tuhan. Ketika Musa turun, dipikirnya, wah ada gegap gempita kemenangan, dilihat. Wah, mereka sedang menyembah patung lembu emas. Detik itu Musa tuh marah, dia murka. 2 loh batu itu dilemparkan, dihancurkan. Duar! Bangsa itu kena murka Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa penyembahan itu bentuknya lembu emas? Lembu itu binatang pekerja. Lembu itu binatang kuat. Disuruh kerja berhari-hari kuat, itu lembu. Kenapa emas? Emas itu gambaran tentang logam mulia. Standar emas itu bicara tentang nilai uang. Jadi manusia zaman sekarang yang diutamakan bukan penyembahan kepada Allah, tetapi dengan apa? Kerja, duit. Kerja, duit. Ada kerja, ada duit. Penyembahan kepada Allah mulai ditinggalkan. Makanya Bapak Ibu melalui cerita Musa yang menghancurkan patung lembu emas itu adalah tentang gambaran murka. Tuhan Yesus kemudian mengingatkan dalam Injil Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya saya berani pastikan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak berhutang. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semua kebutuhan dicukupi. Semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan beri yang namanya kemuliaan. Katakan amin. Itu Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama jangan buang-buang waktu. Waktu kita enggak panjang. Waktu kita enggak lama. Persiapkan dirimu, lebih intimlah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita sudah mendapati sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya yang ketiga, mengapa engkau sakit? Yuk kita baca bersama-sama poin C, 2, 3. Agar bisa mempersiapkan tanggung jawab. Semua kita nanti waktu mati kita masuk dalam tahta pengadilan Kristus. Kita nanti urutan. Paulus Arif Budiono, duk 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 duk. Ya Tuhan.
Nanti dia tanya, apa yang sudah kau perbuat? Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah begini. Tuhan buka buku kehidupan. Sudah buka buku, di setel ke videonya. Paulus Arif Budiono, kamu sudah melayani aku, tapi aku masih melihat hatimu penuh dengan kebencian. Gagal. Siapa lagi urutannya? Rosalia. Duk. Ya Tuhan, apa yang sudah kau lakukan selama kau ada di dunia? Tuhan, aku sejak muda main musik. Buka buku. Rosalia, aku melihat engkau main musik tapi engkau tidak pernah berdoa. Engkau sibuk dengan WA-mu setiap hari. Tempatmu di sana. Kelenger. Sapa meneh, saiki sing tak urut ke yo. Loh, hidup kita tuh mengerikan Bapak Ibu. Jangan kita berpikir kalau sudah pelayanan jaminan, itu sebagian. Jangan kamu berpikir bahwa yang aku lakukan tidak ada seorang pun yang tahu. Iya betul, nggak ada orang lain yang tahu. Tapi Tuhanmu Maha tahu. Pemazmur sampai berkata, engkau terbang ke ufuk fajar, Tuhan ada di situ. Engkau bersembunyi di dalam dunia orang mati, Tuhan ada di situ. Sampai ada pujian kan yang berkata, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau dekat. Jadi di mana kita tuh mau pergi Tuhan tuh ada. Jadi masing-masing kita ini loh harus bertanggung jawab. Nah, ketika kita sakit, kita dibawa Tuhan agar bisa memikirkan celah yang masih kita miliki. Saya pernah suatu hari waktu itu saya belum full time, tahun 2003, saya sakit kurang lebih 3 minggu. Saya terkapar di rumah, dibesuk oleh mama saya dari Cilacap, didoakan, tapi saya sakitnya belum sembuh. Mendekati 3 minggu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku kok sakit tidak sembuh-sembuh, kenapa? Sehari belum dijawab, 2 hari belum dijawab, 3-4 hari baru dijawab. Tuhan jawab begini, kamu sombong. Saya kaget Bapak Ibu. Saya terus gini, Tuhan aku sombong apa ya? Saya merebes mili, saya nangis. Karena apa? Diberi tahu oleh Tuhan, sombong. Saya enggak terima. Saya tanya sama mama saya, Mah, apa aku sombong toh Mah? Mama saya jawab, enggak lah ya biasa. Ya kamu cukup ramah, kamu cukup begini begitu. Saya tanya lagi sama istri saya, Lian aku sombong? Enggak lah biasalah, cukup oke. 2 orang memberikan jawaban, saya enggak sombong. Saya doa lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa kok Tuhan memberi predikat aku sombong? Tuhan kembali jawab. Jawabannya cuma begini, kenapa engkau meninggalkan persekutuanmu dengan aku? Saya langsung cepat-cepat evaluasi. Evaluasi yang saya dapat apa? Dulu di Gajah Mada, ya, ibadah selama seminggu itu ada ibadah raya. Jam 8:30, 8:30, jam 5. Ini saya selalu hadir dan rajin. Selasa doa malam, Rabu ada doa, Kamis saya ikut doa di gereja lain. Jumat PA, Sabtu doa malam.
doa puasa, saya ikut. Tapi ketika saya sibuk dengan pelayanan saya merasa pelayanan itu adalah sesuatu hal yang mengkaitkan hubungan dengan Tuhan, itu perasaan saya. Saya rajin, saya banyak tinggalkan semua kegiatan-kegiatan itu. Dan sakitlah saya. Disitulah ketika saya sakit Tuhan mulai bicara, saya sadar. Yang paling utama itu adalah hubungan kepada Tuhan. Pelayanan baik, tapi pelayanan bukan segala-galanya. Kenapa? Ada banyak orang pelayanan tidak berdoa. Ada banyak orang pelayanan tidak baca Alkitab. Ada banyak orang pelayanan tidak ibadah. Kenapa? Karena orang itu berkata, aku sudah melayani kan aku ibadah. Salah. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ibadah dan sejenisnya, doa, baca firman, itu namanya melayani Tuhan. Ada di Semarang yang hari ini jadi pengurus gereja di gereja pusat. Orangnya sangat kaya, karyawannya 900 orang. Setiap minggu pelayanan, dia berani memberikan terbaik untuk Tuhan. Suatu hari dia sakit. Sakitnya apa? Di sinus. Anda tahu di sinus? Di sinus itu telinganya berdenging. Nging. Hilang. Nging. Kalau sudah nging, katanya otak tuh kayak ada yang nunjem pakai paku. Nging. Ke Hong Kong, ke China, kemana lagi waktu itu? Ke Melbourne mungkin, Jakarta, semua dokter disamperi. Tidak sembuh, menghabiskan duit miliaran, tidak sembuh. Suatu hari ketemu saya, dia panggil saya. Kemudian saya tanya, yang bisa saya bantu apa? Oh Pak, telinga saya di sinus, sakit kepala. Saya tanya, Bapak ibadah? Oh saya ibadah. Saya berjemaat di gereja A di Semarang. Bapak rajin ibadah? Ya, maksud Bapak tanya rajin ibadah itu yang gimana? Ya datang waktu ibadah raya, Anda datang sebagai jemaat. Loh, buat apa? Itu kan nggak penting Pak. Loh, maksudnya Bapak nggak penting gimana? Saya setiap minggu itu khotbah Pak. Saya setiap minggu itu dipanggil ke gereja-gereja di mana-mana. Terus Bapak enggak ibadah sama sekali. Loh kan itu sudah ibadah. Salah. Wah dia berdebat, dia memperdebatkan argumentasinya. Saya jelaskan satu persatu. Dia ceritakan segala sesuatu. Kemudian dalam doa saya mendapatkan hikmat. Kata-katanya cuma satu. Pak, minta maaf ya, kita hari ini baru ketemu sekali. Tapi Tuhan memberikan pesan kepada Bapak. Apa itu? Bapak sombong. Saya nyampaikan itu agak dakdikduk Bapak Ibu. Tapi waktu saya berkata begitu, tiba-tiba dia tuh nunduk. Terus dia bilang, iya Pak, ini yang ketiga kalinya saya ditegur hamba Tuhan, saya sombong. Kemudian saya tanya, Bapak ingin sembuh? Ya mau Pak. Saya tanya lagi, Bapak berjemaat di mana? Gereja A. Bapak cocok dengan gereja itu? Ya cocok enggak cocok Pak. Lah terus kalau Bapak cocok kepada siapa? Kepada hamba Tuhan mana? Saya sebetulnya cocok dengan Pak Bekti Pak. Buktinya apa? Saya setiap Jumat pasti ikut PA-nya Pak Bekti. Oke, berarti Anda cocok ya kepada Pak Bekti. Cocok. Bapak mau sembuh? Mau. Cepat-cepat temui Pak Bekti. Ngomong kepada Pak Bekti, Om, saya mau di bawah otoritasnya Om. Loh memangnya itu bisa menyembuhkan? Ya dicoba aja, nanti buktikan.
Cepat loh, Pak Bekti ini sebentar lagi mau pergi ke Belanda. Kalau nggak lusa ya mungkin beberapa hari lagi. Cepetan cari, minta doa. Orang ini kemudian datang, cari Pak Bekti, minta waktu. Ketika sudah datang cuma ngomong tadi, Om, saya mau di bawah otoritasnya Om. Saya perlu pembimbing. Om Bekti langsung ngomong, oke, kamu menyerahkan dirimu untuk di bawah otoritas. Sekarang yang Om minta pertama kali, batalkan semua jadwal khotbahmu yang di luar. Ibadahlah dulu, luangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu dilakukan. Gak sampai seminggu, sembuh, beri kemuliaan buat Tuhan. Simpel Bapak Ibu. Sakit kita ini kita dibawa oleh Tuhan untuk bisa memikirkan celah apa yang masih kita miliki. Tuhan ingin stop setiap celah. Sehingga waktu nanti tiba, waktu kita tiba di hadapan Tuhan, kita ini bisa bertanggung jawab di hadapannya. Makanya ayat terakhir Bapak Ibu ayat 4 dan 6 sampai 6 perhatikan, tolong. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu perlu garis bawahi warna hijau. Perhatikan baik-baik. Mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia hakim yang adil, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Arti kata yang hijau ini Bapak Ibu, yang telah siap sedia, itu artinya apa? Tuhan ini loh sekarang sudah ready. Tuhan itu sudah siap-siap untuk ngapain? Menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya pemazmur pernah berkata, celakalah kita kalau sampai jatuh ke tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Hajaran demi hajaran itu akan menghampiri kita. Hari ini kita diingatkan, apapun yang menjadi problem hidupmu hari ini, Anda punya sakit permanen, apapun bentuknya, diabetes, tensi tinggi, penyakit kronis menaun, kita kadang-kadang udah bosan minum obat. Kita mau berkata, Tuhan, hari ini aku mudeng yang Tuhan sampaikan. Aku mau nutup celah hidupku. Ampuni aku kalau aku masih sombong. Ampuni aku kalau aku masih merasa bisa. Ternyata kebisaanku itu dari Tuhan. Anda yakini, Anda katakan itu kepada Tuhan. Suatu hari pertanggungjawabanmu adalah pertanggungjawaban yang bisa diterima oleh Tuhan. Surga sudah menanti kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan mau mengatakan, saat ku lemah kau angkat hidupku, saat ku jatuh kau topang tanganku. Saat ku lemah kau angkat hidupku, saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku.
Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari bersama-sama pagi hari ini kita merespon dari apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidupmu. Suatu hari kelak Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari hidupmu masing-masing. Sudahkah engkau menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan, atau engkau terlalu sibuk dengan urusanmu sehingga engkau hampir tidak pernah memikirkan kerajaan surga? Engkau lebih memilih membuang waktumu untuk pekerjaanmu. Engkau bisa bekerja sampai malam, engkau bisa bekerja sampai lembur, tetapi ketika untuk Tuhan engkau selalu berkata tidak punya waktu. Engkau selalu berkata aku sibuk. Tuhan itu sabar, Tuhan itu murah hati. Tetapi dalam titik tertentu, ketika Tuhan melihat bahwa waktumu tidak lama, Tuhan memberikan kesempatan melalui sakit, melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui semua masalah hidupmu, ekonomimu, keuanganmu. Tuhan tiba-tiba mengkondisikan, menghajar dirimu. Dan firman-Nya berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ia ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hari ini engkau yang menginginkan kekuatan dari Tuhan. Engkau yang menginginkan satu kepastian bahwa Tuhan memberikan kasih pembaharuan, rahmat yang besar. Mari engkau yang ingin mengalami kekuatan baru dari Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan-Nya. Katakan, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar,
lebih dari semua yang dapat ku pinta. Engkau yang sudah mengangkat tanganmu, engkau boleh berdiri tempatmu masing-masing. Jangan merasa malu ketika ada kelemahan. Karena firman Tuhan berkata, di dalam kelemahanlah terlebih suka aku di dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan itu semakin sempurna. Engkau yang sudah berdiri, engkau boleh maju ke depan. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Yakin percaya, perkataan Tuhan hari ini memberikan pembaharuan. Kau dikuatkan. Engkau yang mengalami apapun problemmu, yakini hari ini Tuhan akan perbarui. Tuhan tutup celah hidupmu. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia hari ini menghampiri hidupmu. Engkau dipulihkan, engkau ditolong, diperbarui. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus dengan kelembutan di dalam nama Yesus. Api kemurahan dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Hatimu dipulihkan dan hatimu diberkati. Ketika kekecewaan itu masih mengikat, yakin percaya, dengan kau berkata ampuni, sekarang Roh Kudus berkarya, terima anugerah, dipulihkan, dipulihkan, diberkati, dimampukan, ditolong, dianugerahi dengan kasih rahmat, pembaruan yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, api-Mu Tuhan yang menghangatkan kembali jiwanya, dipulihkan dari setiap kekecewaan, dari hati yang penuh dengan hal-hal yang sakit, dipulihkan, terima di dalam kelembutan dalam nama Yesus. Jangan takut, kata Tuhan. Apapun yang hari ini kau dengar, Tuhan pembelamu, Tuhan penolongmu. Setiap kekhawatiran sekarang diangkat, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus yang memberikan kemampuan baru dalam nama Yesus. Berkat rahmat Tuhan dicurahkan dari surga. Api Tuhan menghangatkan kembali jiwamu. Semangat di dalam nama Yesus. Haleluya. Bebanmu Tuhan tahu. Bebanmu Tuhan tahu. Hari ini kelepasan terjadi, dipulihkan dan dikembalikan segala sesuatu yang selama ini terhilang. Terima anugerah pertolongan kasih di dalam nama Yesus. Api Tuhan, karya Tuhan ajaib mengalir di dalam nama Yesus. Utamakan Tuhan dalam hidup. Jangan berpuas dengan apa yang hari ini kau punya, tetapi berikan hatimu, berikan hidupmu, cari Tuhan. Niscaya kekuatan baru mengalir, dicurahkan dari surga, diterima, dimuliakan dalam nama Yesus. Jangan kecewa dengan apa yang sedang kau alami, karena Tuhanmu baik. Dia menolong, menjauhkan dari segala kesesakan. Terima kasih Tuhan, karyamu yang heran membuat hatinya tenang di dalam nama Yesus. Harapan baru Tuhan, berkat kasih-Mu yang memberikan aliran yang baru. Hati yang selama ini memendam berbagai persoalan, hati dengan kasih karunia Tuhan menghangatkan jiwa, ditolong, diberkati, dipulihkan, diberi kekuatan yang mengalir baru dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kasih karunia. Haleluya. Yakin tetap percaya, ampuni dalam hidupku. Tidak lagi diingat, karena kasih Tuhan itu sudah memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Teduhkan jiwamu, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kejengkelan, tetapi dengan berdoa. Niscaya hatimu tenang,
hatimu tenang, sembuh dari kelemahan di dalam nama Yesus. Di dalam hidupku, hari ini adalah hari yang Tuhan berikan. aku percaya anugerah-Mu karya ajaib, berkarya mengalir. Roh Kudus yang memberikan ketenangan di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan baik atas hidup. janji-Mu ya dan amin. Sekarang berikan waktu kepada Tuhan. Setia Jangan bergumul di dalam dengan dirimu sendiri. hidupku, Lepaskan bebanmu dengan kau datang kepada Tuhan. percaya Api kemuliaan, api kemurahan sedang dikerjakan. Damai, ya, terima Roh lebih Kudus. dari Terima Roh Kudus mendamaikan hati dan pikiranmu. yang Di dapat dalam nama Yesus, harapan baru. Tuhan menolong anak-anak ini supaya dipenuhi dengan berkat, janji-Mu dipenuhi ya dengan dan kasih anugerah, amin. pertolongan yang mengalir, diurapi dengan harapan baru, kekudusan, kemampuan dan bantuan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan terus dengan Aku berkat sepenuh. percaya Dijauhkan dari perkara jahat, dijauhkan daripada kelaliman. Tuhan tolong hidupnya di dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan. Tuhan tolong Sevanya di dalam nama Yesus. Urapan-Mu mengalir bekerja, dipulihkan roh, jiwa dan tubuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih. janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia Jangan ingat lagi di dalam hidupku, aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari di semua dalam nama Tuhan Yesus. yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku, aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Jangan pernah lelah. Aku percaya Hari ini Tuhan sedang janji-Mu ya dan sudah amin. membawa hidupmu dalam kebenaran. Kasih-Mu setia Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, di dalam ampuni aku hidupku, sehingga aku sembuh, aku dipulihkan, aku aku diberkati. Hari ini percaya pengampunan dari Tuhan mengalir, anugerah-Mu besar mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dalam yang hidupmu. dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar. Mari bersama-sama berdiri. Kita sembah, kita puji Tuhan. Katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia. Saya mengundang Bapak Pendeta Mopianto untuk berdoa. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, kami ada hari ini. Haleluya. Kami ada di dalam bait-Mu Tuhan. Ini semua karena Tuhan yang hebat. Amin. Ini semua karena Haleluya. Tuhan yang hidup.
yang memberikan kehidupan yang berarti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, hamba-Mu bersyukur Tuhan kalau hamba-Mu ada di tempat ini. Hamba-Mu Tuhan boleh menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu yang terbesar, terindah. Boleh bersama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan tempat ini. Saat ini Tuhan, kami sudah begitu banyak menikmati kasih anugerah-Mu dalam ibadah ini. Pujian firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan, mampukan Tuhan untuk kami melaksanakan, mampukan Tuhan untuk kami menjalani seluruh hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai hal yang ingin menjatuhkan kami, ingin melemahkan kami, bahkan menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu hari ini Tuhan, kami mau supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Barang siapa hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam setiap perkara. Tuhan akan bertanggung jawab dalam segala hal dalam setiap kehidupan kami. Itulah janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit, kekecewaan, keputusasaan mereka sedang alami. Hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sumber kelepasan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu utama ini Tuhan. Engkau angkat mereka, bawa mereka Tuhan dalam pelukan kasih-Mu. Biarlah kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh mengalami akan sukacita, kemenangan dan kekuatan daripada Tuhan. Hamba terus berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, untuk semakin indah dan semakin hidup, bahwa jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang diberikan kemenangan, kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur melewati firman-Mu hari ini. Pujian yang kami naikkan, kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami persembahkan semuanya ini hanya kepada-Mu. Kami akhir dan kami tutup firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang berkuasa di atas segala kuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, merasa diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Mohon petugas untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan masuk sekali lagi di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat-Mu. Kami merasakan curahan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami selalu bersyukur kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, dengan sukacita, sukarela kami memberi. Dan kiranya Engkau pun memberkati seluruh jemaat. Tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang miskin, tetapi berkelimpahan. Amen. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita teruskan pujian kita, Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang baik, yang terus mengingatkan kami sehingga kami mampu untuk mempersiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa terus untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja di tempat ini. Bahkan gereja-gereja di seputar Temanggung, Parakan, Engkau juga menolong, memberikan pertumbuhan dan terus berkembang sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sakit, yang tidak bisa hadir. Tuhan menolong dan terus Tuhan Kau memberikan kekuatan untuk Kevin. Tuhan, kami berdoa untuk DSA yang akan dilakukan esok tanggal 18-19 Juni ini. Engkau sertai, Tuhan sediakan segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga Kevin tetap boleh melihat pemeliharaan dan kasih Tuhan yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk Sevanya supaya patah tulang dan juga bagian mata yang lemah Engkau pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Saragih yang juga perlu anugerah kasih dan pertolongan. Kami memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir karena mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh dan mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah karena sudah bisa menyelesaikan ujian dan juga ulangan umum dan mereka boleh menerima nilai yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan daripada anak-anak-Mu di tempat ini, supaya Engkau mencukupkan, Engkau memberikan berkat yang ajaib dan hal-hal yang lebih heran, sehingga mereka boleh senantiasa memuji, mempermuliakan dan mengandalkan Engkau sebagai keselamatan tunggal satu-satunya. Kami berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para janda dan juga Tuhan untuk fakir miskin, kiranya Engkau juga menolong dan terus memberkati mereka semuanya. Tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Yesus.